ini setara dengan Madinah. Ya, sekarang dulu besok beliau berkarya lagi. Kemudian kalau Muhammad Nasir, Pak Nasir sama dengan apa itu yang perdebatan dengan Bung Karno itu, bukunya yang sangat bagus sih. Kapita Selekta, ada yang tahu. Soalnya di sini saya lihat Krispitas ada tokoh kita yang sangat setia untuk mengembangkan literasi Minang. Itu di pojok itu yang kopiah elektor, kalau tidak salah. Beliau adalah Mage Bapayuang. Itu sangat-sangat total mempertahankan, mengembangkan literasi Minang untuk kita semua, untuk generasi anak cucu kita. Saya lihat Krispitas tadi, karena ciri-cirinya kopiah elektor. Ya, Bapak-bapak sekalian, kenapa saya katakan ini tadi adalah ikonik? Karena ini kebutuhan kita semua. Saya cerita dulu ya, mohon Pak Moderator ya. Saya tadi malam masih di Jogja. Saya berangkat tadi pagi ke sini hanya untuk menghadiri acara ini. Kebetulan saya ini wong Jawa, Minang Jawa. Karena udah 28 tahun di Jogja. Kalau istilah profesor itu wong Jawa banget. Jadi gini, aku cerita sekete ya. Tadi malam cucu aku bertanya, kamu buku itu udah diterima dari beliau pada pagi dia Pak Nazi sama Pak Pendidikan menyampaikan kamu bawa ke Jogja. Begitu mau baca datang cucu aku berdua, kata-kata. Dicari itu covernya dulu. Keceknya, Antan, ini suraunya apa? Kamu jawablah dengan coba-coba sesuai dengan logika mereka kan. Kemudian pertanyaan kedua, lapo. Sampai kemudian danau. Kalau surau Jolapo masih bisa aku gambarkan bagaimana yang ada di Jogja. Masih bisa mencontohkannya, sekete. Tapi ketika danau agak sulit mau menggambarkannya. Aku kecilkan begini, orang Minang itu tidak memiliki laki-laki Minang itu orang-orang yang paling kecewa hidupnya, aku bilang gitu. Jadi Antan termasuk yang kecewa katanya. Mungkin juga, makanya tinggal di Jogja ada 24 tahun. Nah kenapa? Karena danau itu idenya dulu. Itu ada tempat pelarian laki-laki Minang yang terusir dari rumah istri. Tapi pindah ke rumah ponakan, malu. Adus malu. Bawilah danau, pada di surau. Nah itulah, di danau itu sebenarnya adalah tempat penderitaan laki-laki Minang sebenarnya. Jadi ini tadi saya diuraikan mobil itu ya. Nah kemudian aku ingin dalam perspektif. Ini kebetulan Pak Firdaus Abe ini, saya lihat baca ini tuh. Beliau ini pengusaha online dari Surabaya. Aku ingin meninjau dari perspektif itu. Kebetulan aku baru 2 kali membaca buku itu, aku tulis di pesawat ini. Hampir tidak pernah ada pakar orang Minang yang membahas surau, lapau, dan danau dari perspektif ekonomi politik. Kebanyakan orang bicara soal sile, budaya, pendidikan toh, walaupun itu juga penting. Tapi sebenarnya idenya surau, danau, dan lapau itu adalah perspektif ekonomi politik. Kenapa? Hasilnya Pak Firdaus Abe, beliau itu muncul sebagai tokoh ekonomi. Itu adalah proses dari surau, lapau, dan lapau tadi, surau, lapau, dan danau tadi. Jadilah dia pengusaha. Itu adalah hasil dari perspektif ekonomi politik. Kemudian yang lain banyak sekali politisi awal. Banyak tokoh-tokoh hebat di Sumatera Barat ini. Termasuk Pak Fahmi ya, Pak Firdaus ya, Pak Idris almarhum, kita juga sering dulu kumpul sama beliau. Itu juga produk dari politisi, produk dari perspektif ekonomi politik. Apa yang kita gambarkan sekarang? Mudah-mudahan kamu tidak dilihat sama moderator lah. Tentang surau, ini aspek produksi dulu, bagaimana? Risiko pendek-pendek aja, membuat kuliner misalnya martabak, pisang api, telur asin dan lain-lain. Itu aspek produksi. Itu abaikan selalu itu. Itu aja udah tahunya udah silek-silek saja. Tapi itu silek luar biasa itu. Kemudian mengamati jenis komoditi yang laku di masyarakat. Itu apa diasah itu di surau tadi.
Awak jadi beraja tuh, mana kelaku barang kok. Nah, itu dulu Tunku Tigo Sajaranabo mengajarkan itu dengan cermat pada kami. Nah, kemudian dari segi produksi lagi, kemudian mengetahui faktor-faktor produksi. Secara tidak langsung kita dididik itu, tapi tidak pernah kita kaji secara baik. Nah, kemudian aspek distribusi, pemasaran menjojo, tenda di pinggir jalan, di sekolah, itu semuanya aspek dari distribusi. Bagaimana awak ketanggung jiwa kok dididik untuk tidur sejarah awak di kampung dulu. Itulah yang menjadikan entrepreneur hebat begitu ke merantau. Nah, kemudian yang ketiga, memperkuat mental dan survival of the fittest. Kalau tidak diajarkan kita dalam ketiga, tidak akan ada tokoh-tokoh hebat orang Minang jadi pengusaha. Nanti barangkali kalau buku cetakan beliau berdua atau kasih masukan beliau nanti. Kemudian aspek yang lain yang ketiga dari perspektif ekonomi, aspek exchange of wealth, pertukaran kemakmuran. Apa di sini? Nah, ini contohnya bantuan pendidikan yang dari santunan itu tadi. Di Suro kami dulu menghimpun menjual martabak, diajarnya mama kami menjual martabak, hasilnya juga dijadikan bantuan pendidikan. Nah, kemudian ada lagi santunan buat calon perantau, minimal ongkos berangkat lah, nasi sebungkui lah, dapat di situ ya. Kemudian kaderisasi entrepreneurship yang diciptakan oleh Surau tadi. Kemudian mengasah sensitivitas melihat situasi ekonomi politik. Itu tanpa disadari, betul nggak Pak Firdaus? Tanpa sadari Bapak nggak bisa sebenarnya Bapak jadi pengusaha besar di Surabaya loh. Kalau tidak ada bekal itu kita terima dari Surau. Begitu juga Lapau. Lapau kalau masih itu kan Lapau, kamu tahu persis Lapau itu karena kebetulan tahun 2012 itu Amo sempat menjadi balon wali kota di Sumatera Barat. Balon belum calon Pak, bakal calon. Tapi Amo survei di 65 Lapau, sangat Amo rekod sadunya Lapau. 65 Lapau Amo survei dan hasilnya luar biasa. Kalau dijadikan bantu bisa beliau makin pintar hasilnya itu. Nah, antara lain kalau mau pecah aja ya, lerong dua pada pentia kok. Nah, kemudian daerah produksi itu apa ya? Karena dosa bawa tadi. Membantu larisnya komoditi lapau milik usaha mikro. Dan kita mau baru sana datang ke situ kan, minum lebih itu makan orang bisa. Lakulah lapau itu. Itu bagian-bagian pelajaran yang sangat kecil tapi bermanfaat. Nah, kemudian aspek distribusinya, membantu marketing dengan membawa teman dan konco-konco untuk kongko-kongko di Palanta itu. Jangan dikira itu masalah kecil itu. Nah, itu yang harus dengan bijak kita angkat menjadi peradaban itu tadi. Kemudian aspek distribusi, membantu marketing dengan membawa teman-teman dari tadi ya. Aspek exchange apa? Kaderisasi dengan hadirnya perantau yang sukses dan gagal. Jadi kalau perantau yang sukses diminta jadi pembicara di Lapau itu. Kalau datang ditunggu tuh ke Pak Profesor Fasli tadi, ditunggu nanti sebagai mentoring di situ. Tapi bukan yang sukses saja Pak Fasli, kan gagal pun disuruh bicara Pak Fasli. Disitulah kita makin kaya. Wah orang boleh gagal, wah orang boleh sukses. Itu makanya orang Minang siap untuk merantau kemanapun juga penjuru dunia. Nah kemudian untuk Ambokan terlalu banyak nanti ya, cukup itu dulu, nanti bikin lanjutan ya. Mohon sabar nanti yang mau bahas lebih banyak lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan aku ingin sekali buku Iko nanti mungkin cetakan selanjutnya itu lengkapi dari perspektif ekonomi politik, biar makin fitur buku dari baca sampai ke seluruh dunia. Belum ada satu suku pun di dunia, maaf walaupun orang Yahudi, yang menulis buku dari perspektif ekonomi politik terhadap culture mereka. Baru pertama adalah Minangkabau. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada intelektual kita Dr. Iramadi Irja. Begitu